Pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 telah memberikan guncangan dahsyat di berbagai bidang, tidak terkecuali pada sektor bisnis. Banyak yang terpuruk bahkan sampai gulung tikar, dan banyak yang kembali mencoba survive. Para pelaku UMKM banyak yang terdampak sampai dengan kebangkrutan. Bank Indonesia merilis 87,5% UMKM tiarap terdampak gelombang COVID-19. Ditambah PHK massal yang telah menambah jumlah pengangguran. Tahun 2022 sebenarnya diprediksi sebagai tahun pemulihan ekonomi, namun bayang-bayang gelombang ketiga pandemi COVID-19 kembali menghantui kondisi perekonomian dengan munculnya varian baru Omicron atau yang terbaru Delta Omicron. Keniscayaannya semua pelaku bisnis untuk bisa adaptive recovery dan optimis harus bangkit memasuki post-pandemi, mampu berproses dengan cara baru yang lebih sesuai dengan perubahan perilaku konsumen yang terbentuk saat pandemi. Dampak negatif COVID-19 ini menuntut para pelaku bisnis menyusun ulang strategi bisnisnya untuk mengakomodasi efek pandemi. Jelaslah saat ini tuntutannya jika para pelaku bisnis harus memahami pentingnya manajemen bisnis, terutama pada sektor UMKM yang dapat dilihat dalam beberapa bidang penguatan manajemen, yaitu pemasaran, SDM, keuangan, dan operasional. Untuk penguatan bidang pemasaran, semua pelaku UMKM harus bisa menggunakan dan mengembangkan sistem pemasaran digital atau digital marketing yang tepat sasaran dan dapat menjangkau masyarakat luas. Untuk penguatan bidang manajemen sumber daya manusia, harus terus melakukan upgrading, upskilling, dan reskilling untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan, sehingga mampu mengelola usahanya dengan lebih terencana dan terorganisir dengan baik. Penguatan dalam bidang manajemen keuangan mampu mengelola keuangan dengan efektif dan efisien yang berkaitan dengan akses modal dan administrasi pembukuan atau keuangan. Dan terakhir, dalam penguatan di bidang manajemen operasional, harus bisa memberikan peningkatan kualitas, efisiensi biaya, dan sasaran distribusi yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Sri Widya, dalam acara Ngobis, Ngobrol Bisnis, Sing Penting Cuan. Dan seperti biasa, saya tetap ditemani oleh dua orang. Wah, ini dua orang para senior-senior saya. Saya akan kembali menyapa beliau-beliaunya, yaitu ada seorang jurnalis senior. Nah, ini saya tetap memperkenalkan beliau ini sebagai seorang jurnalis senior. Siapa sih yang tidak kenal ya dengan Mas Kum? Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Alhamdulillah, tetap semangat ya Mas Kum ya. Semangat. Oke, dan kemudian juga ada Pak Askan. Assalamualaikum Bapak, sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nggak bosan nih ya, kita selalu ngobrol tentang bisnis sing penting cuan. Nah, Pak Askan ini Anda pun juga pasti sudah kenal, beliau adalah konsultan bisnis ternama di Malang Raya, ya Pak ya. Oke, silakan mungkin kita sapa dulu pemirsa yang ada di rumah, silakan Pak Askan atau Mas Kum. Selamat malam pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di acara Ngobrol Bisnis Sing Penting Cuan. Ini adalah acara yang santai, serius, santai. Sing penting cuan. Nah, bagaimana sih caranya bisa menghasilkan cuan? Tetap ikutin kita terus ya dengan variasi berbagai macam episode-episodenya tentunya setiap pertemuan-pertemuan. Dan pada hari ini kita akan mengupas tema yaitu mengulik geliat UMKM pasca pandemi. Pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 seperti yang kita ketahui telah memberikan guncangan dahsyat ya di berbagai bidang. Tidak terkecuali pada sektor bisnis. Banyak yang terpuruk bahkan gulung tikar. Tapi tetap ada nih yang tetap survive. Kita juga nanti akan kehadiran bintang tamu. Beliau adalah seorang pelaku UMKM di Kota Batu, Ibu Susi Fauziah. Tapi nanti sabar dulu karena pada saat ini kita akan sedikit berbincang-bincang nih tentang mengulik geliat UMKM pasca pandemi. Menurut Mas Kum nih ya, perkembangan UMKM sebelum pandemi COVID itu seperti apa sih? ya. Silakan. Jadi UMKM itu sebetulnya punya ciri khas. Ya, salah satu ciri khasnya UMKM itu tahan terhadap krisis sebetulnya. Kita ingat ya, krisis tahun 97, 98
itu UMKM masih bisa bertahan, ya kan? Kemudian krisis 2007-2008 itu UMKM juga masih bisa bertahan, sementara yang lain-lain pada ini ya bisnis-bisnis yang formal yang skala besar itu pada gulung tikar begitu. Betul. UMKM tetap bisa bertahan. Nah, ketika pandemi ini UMKM benar-benar sulit untuk bisa bertahan. Karena apa? Karena tidak berdaya dengan regulasi. Jadi kenapa kok tidak berdaya dengan regulasi? Karena pada saat pandemi itu kan ada banyak regulasi itu, Mbak Sri. Jadi ada PPKM ya, sampai berjilid-jilid itu betul. sampai berapa jilid itu. Intinya adalah membatasi. Tempat-tempat rekreasi ditutup, ya kan? Kemudian jam jualan juga dibatasi, ya kan? Kemudian tidak boleh berinteraksi langsung. Padahal kan salah satu ciri khas yang lain dari UMKM itu kan mereka berinteraksi langsung dengan pembeli. Nah, sehingga ketika terjadi pandemi ini mereka benar-benar KO lah, istilahnya seperti itu. Tidak bisa bertahan begitu. Nah, untungnya tidak berlangsung lama, tidak terlalu lama ya. Meskipun cukup signifikan data dari Kementerian Koperasi menyatakan bahwa kira-kira hampir 40% UMKM itu yang gulung tikar itu 40 bahkan mungkin sampai 50%. Padahal UMKM itu penyokong PPDB sekitar 60% ya terhadap PDB nasional UMKM itu secara keseluruhan ya. Ya itu. Nah ini bagaimana setelah pandemi ini? Nah ini akan ada pola-pola baru, Mbak Sri. Akan ada gejala-gejala baru yang itu nanti bisa kita tanya ke pelaku UMKM langsung ya, yang kebetulan malam ini nanti akan kita undang sebagai bintang tamu. Itu sih kalau dari saya seperti itu dulu, Mbak Sri, sementara. Saya ke Pak Aska nih. Tadi Masku mengatakan bahwa tahan terhadap krisis sebenarnya UMKM ini, tapi akhirnya harus KO juga pada saat pandemi COVID. Nah, dari sisinya Pak Aska ini sebagai konsultan bisnis, kenapa sih bisa sampai seperti itu, Pak? Padahal mereka itu sebenarnya tahan banting ya, Pak ya. Apakah ada yang salah atau mungkin ada yang keliru dalam strategi-strategi yang diterapkan di dalam bisnisnya mereka? Iya. Jadi pandemi itu kan berefek ke bisnis offline ya. Tapi tidak terlalu berdampak ke bisnis online. Kenapa kok bisnis offline terdampak? Karena regulasi-regulasi tadi. Regulasi yang harus ada jarak, harus ditutup, ya. Kemudian tidak bisa bebas untuk menerima tamu dalam jumlah tertentu. Itu menyebabkan UMKM yang offline banyak yang tutup. Minimal kalau nggak tutup mereka akan mengurangi banyak karyawan. Salah satu klien saya rumah makan itu ada satu shift cuma diisi 1 orang karyawannya itu. Karena nggak nututi omsetnya sama operasionalnya. Gitu. Ada yang kemudian beralih semua ke online. Kenapa? Karena menurut survei yang saya baca, justru saat pandemi online merajalela. Betul. Online merajalela. Saya punya teman itu hanya jualan jeruk kulaan dari mana itu, Bedengan situ ya. Itu larisnya luar biasa. Jadi di balik musibah pandemi masih ada yang kemudian bisa mengambil celah, terutama yang melek online. Tapi yang nggak melek online seperti yang Pak Kum bilang tadi, banyak sekali yang terdampak. Contoh saya waktu itu masih punya barbershop, itu akhirnya pun kita hanya melayani panggilan, karena di dalam kan nggak boleh. Jadi kita melayani panggilan. Kalau panggilan kan orang nggak bisa ngelarang. Orang main kan nggak bisa dilarang gitu kan. Nah, di dalam rumah ditutup pagarnya, potong rambut di situ. Nah itu lumayan rame, lumayan rame. Jadi harus jeli waktu itu untuk kemudian mencari celah-celah di balik musibah itu, ya kan. Kemudian sambel waktu itu kita buat frozen, ya, kita kirim kemana-mana. Jualannya online juga, Karena ketika orang kita suruh datang ke warung nggak memungkinkan. Betul. Nah, disitulah kemudian beberapa yang bertahan itu mungkin bisa jadi karena dia sweet di metode marketingnya. Melek digital dia. Iya, melek digital. Tapi yang lambat melek digital ya itu tadi. Kalau enggak PHK, ya meminimalisir jumlah
karyawan. Betul. Supaya bisa bertahan kan, Betul. karena kalau nggak begitu mereka pasti bangkrut. Walaupun ada juga di banyak cerita kan akhirnya ownernya yang kemudian ngalah gitu ya, Iya. ya kan, asetnya dijual, yang penting karyawan bertahan. Betul. Cukup banyak yang melakukan itu. Kenapa? Karena ya kadang kasihan juga kan mereka kita PHK, minimal gaji berkurang separuh waktu itu, banyak cara yang dilakukan. Nah, kenapa kok langkah-langkahnya sporadis? Karena kan baru ada kejadian kayak gini sepanjang sekian puluh tahun ya. Iya. Ya kan? Jadi kayak siap nggak siap begitu kan? Betul, betul, Siap nggak betul siap. sekali. Jadi sampai akhirnya pada suatu saat ketika pandemi antara mau tutup nggak mau tutup gitu kan, akhirnya orang sudah nggak menghiraukan kan, karena mereka merasa tabungannya sudah habis, sehingga mereka terserah wes mau pandemi nggak pandemi, yang penting terus mereka bergerak. Contoh di pasar di sekitar perumahan saya itu juga begitu. Wes mereka nggak mau menghiraukan sudah, karena ya ini tabungan sudah habis. Betul. 2 tahun jadinya nekat kan. jadinya kan. Bismillah lah, mati kersane Gusti Allah kan gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, iya. walaupun nanti kita akan diskusi tentang beberapa strategi yang bisa dilakukan ya ketika pasca pandemi, kan ini pandemi sudah selesai ya. Betul. Pasca pandemi seperti apa, nanti harapannya itu menjadi bahan diskusi kita pada kesempatan ini, sehingga teman-teman punya referensi gitu. Saya harus ngapain sih gitu. Oke. Dan andai ya, semoga tidak ya, kan ada ancaman lagi tuh pandemi datang tuh. Betul. Ya walam ya, semoga tidak ya. Tapi paling tidak kita sudah menyiapkan, Gitu kan. sudah Gitu. punya pengalaman Iya. dari pandemi sebelumnya, ya kan? Nanti harapan kita sesi ini kita banyak diskusi tentang bagaimana sih setelah pandemi ini berakhir, apa yang bisa kita lakukan. Iya. Sehingga terjadi pemulihan yang cepat begitu. Betul. Seperti itu Apalagi mungkin, nanti kita ada ini juga ya, kedatangan bintang tamu. tamu, Beliau ya. adalah pelaku UMKM di Kota Batu. Kita nanti akan mendengarkan cerita-cerita beliau bagaimana sih pada saat pandemi dan kemudian pasca pandemi. Ini sepertinya beliau ini tetap eksis, tetap ya. survive ya, Ya. Mas Kum ya, Ya. Ibu Susi Fauziah ini. Jadi Anda harus tetap ikuti dialog ini sampai dengan selesai. Karena nanti apa? Ada tips-tips, ada strategi-strategi yang akan dibagikan. Nah, oleh para bintang tamu kita, Ibu Susi Fauziah. Kemudian juga nanti ada nih konsultan bisnis kita akan berbagi strategi-strategi jitu seperti apa sih. Sehingga kalau mungkin nanti kita mengalami kondisi atau keadaan seperti ini, kita sudah bisa punya persiapan harus seperti apa, melakukan langkah selanjutnya ya. Oke, dengan tema kita mengulik geliat UMKM pasca pandemi. Nah, saya ke Mas Kum lagi nih. Sebenarnya apa sih yang khas dari bisnis UMKM? Karena seperti yang kita ketahui banyak sekali para pelaku UMKM ini dengan berbagai macam bisnis-bisnis yang mereka tawarkan. Tadi udah saya singgung ya Mbak Sria, pada mereka itu sebetulnya tangguh sebetulnya terhadap krisis UMKM itu. Cuma ya itu tadi ketika kena krisis pandemi itu tadi ya mereka benar-benar ini ya, memang ya seperti dikatakan Mas Haskan tadi, memang belum pernah ya mengalami. Artinya kalau dengan regulasi itu tidak berdaya. Nah, yang khas lagi di UMKM itu adalah serba simpel di sana itu. Oke, serba simpel ya. Jadi SOP juga dibikin simpel, manajemen juga dibikin simpel. Ya, keputusan dengan kesimpelannya itu mereka cepat membuat keputusan. Ya, bahkan apakah bisnisnya harus terus, kemudian harus tutup, itu mereka cepat sekali memutuskan itu. Harus beralih ke bisnis apa, jualan apa, mereka cepat sekali. Itu yang khas di UMKM. Nah, satu sisi memang ada bagusnya begitu, tapi ya sebetulnya itu merupakan titik lemah sebetulnya. Ya, jadi kalau kita breakdown itu kan begini, problem UMKM itu kebetulan saya pernah ya bikin acara Planet UMKM. Ketika saya menjadi presiden IMA, Indonesia Marketing Association, itu saya pernah bikin Planet UMKM. Jadi di situ kita menghimpun UMKM yang ada di Malang Raya, kemudian kita kelompokkan berdasarkan produknya, berdasarkan omset, nanti untuk mengetahui skala bisnisnya, berdasarkan lokasi, berdasarkan problemnya. Jadi mereka ternyata punya problem, itu kita klasifikasikan, problem terkait dengan produk. Nah, biasanya kalau UMKM itu yang khas itu kan kualitas ya, kualitas. Produknya tidak standar. Misalnya kalau jual gorengan gitu,
gorengan yang pertama bagus gitu. Ya, gorengan yang berikutnya sudah mulai nggak bagus. Nah, jadi ini tidak standar. Ya, berarti kan ngomong kualitas ya Mbak. Betul. Terus yang kedua kuantitas. Oke, ketika senang dapat order, tapi ketika ordernya dapat harus memenuhi sehari berapa ton misalnya. Lah ini kadang mereka yang nggak mampu. Jadi, nah itu semua sebetulnya yang khas di UMKM seperti itu gitu. Nah karena itu kalau kita breakdown dulu kan ada problem produk, kemudian problem SDM, ya kan? Kenapa problem SDM? Ini juga khas menurut saya, karena orang terjun di UMKM itu karena terpaksa. Oh. Jadi kebanyakan karena terpaksa. Ya, kalau jualan tidak karena itu berarti mungkin dia bukan UMKM. Karena gini, karena kepepet. Jadi karena mereka harus hidup, mereka harus ini, ya mau nggak mau harus jualan. Jadi karena dia UMKM itu kepepet, sehingga dia tidak punya spesialisasi. Dia tidak punya apa ya, misalnya kan beda kalau misalnya chef misalnya, ahli, terus dia buka restoran, dia buka depot, itu beda. Dia udah ada passion kan, udah ada persiapan karena dia chef. Ya, seperti Mbak Sri misalnya, seneng kuliner, ya kan? Seneng kuliner, terus ini akhirnya buka warung, buka itu kan beda sama UMKM. Kalau UMKM itu kan mereka kepepet, ya, mereka harus jualan ini, meskipun dia tidak tahu sebetulnya. Ini jual apa ini? Oh ini yang harus jual kue ini misalnya. Nah, nggak apa-apa, nanti belakangan. Saya nanti bikin kue ini belakangan gitu. Jadi dia berpikirnya itu belakangan, yang penting dia terjun dulu gitu. Nah, ini yang menyebabkan secara SDM ada persoalan di UMKM. Kemudian problem yang ketiga itu tentang keuangan. Nah, mereka kalau suruh bikin neraca, suruh bikin laporan laba rugi, kemudian cash in cash out, itu kadang ini. Terus yang khas juga Mbak Sri, uang perusahaan campur dengan uang pribadi. Nah salah itu ya. Salah. Uang perusahaan campur sama uang pribadi. Ya, harusnya untuk kulaan, tapi kepake untuk kepentingan yang lain. Nah, karena mereka tidak paham dengan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip keuangan. Terus yang berikutnya lagi adalah marketing, problem marketing. Marketing kan untuk dikenal kan. Jadi mereka kadang bisanya hanya bikin produk. Tapi untuk memasarkan, harus dipasarkan kemana, dan begitu. Harus dijual berapa, itu yang mereka kadang tidak cukup punya pengetahuan seperti itu. Itu sih saya kira, Mbak Sri. Yang khas dari bisnis UMKM ya, ada beberapa program. Silakan Pak Askan, mungkin bisa menanggapi apa yang disampaikan Mas Kum tadi. Saya menganalisa sebuah bisnis, kalau untuk UMKM ya, saat setelah pandemi, kita pakai di buku saya ini yang berjudul 6 Better P. Kalau awalnya rumusnya kan 5 Better P. Nah ini saya tambah 1 gitu. Ini karena pandemi ya. Jadi yang pertama seperti yang Pak Kum tadi bilang, produk. Setelah pandemi itu keuangan orang nggak selalu langsung normal. Maka kemudian terjadilah yang namanya variasi produk. Variasi ukuran terutama. Supaya apa? Supaya terbeli. Jadi yang harusnya ukurannya hanya besar, akhirnya dikecilkan. Gitu. Karena daya belinya menurun kan? Iya. Dengan harga yang tetap? Dengan harga yang berkurang otomatis. Kualitas tetap, tapi kemasannya dikecilkan. Harganya juga? Harganya otomatis dikurangi. Ya. Ini menjadikan beberapa orang yang suka produk itu sebelum pandemi, setelah pandemi tetap bisa membeli. Air kemasan juga begitu kan? Ada yang galon sampai ada yang paling kecil. Ini tujuannya apa? Supaya konsumennya tidak lari ke merek yang lain. Nah, harusnya UKM bisa meniru itu. Dengan merek yang sama, kualitas yang sama. Karena kalau menurunkan kualitas itu bunuh diri. Nah, nanti Bu Susi akan cerita, beliau punya 2 merek. Merek satunya itu yang memang non MSG gitu. Merek satunya ya untuk sosok lah gitu. Yang penting orang kalau ke toko beliau atau ke tempat produksi beliau pulang tetap membawa keripik gitu. Karena yang non MSG kan lebih mahal. Gitu. Betul. Nah, itu harus disampaikan ke konsumen.
Kalau konsumen yang punya uang dan paham kesehatan, walaupun mahal tetap beli yang non MSG, kan begitu. Iya. Nah, non MSG pun kalau mau tetap dibeli ya harus berani ngecilkan kemasan. Supaya apa? Supaya orang merasa uangku cukupnya hanya untuk beli yang kecil itu. Nah, itu bisa dipakai strategi itu. Konsultan kami pun akhirnya nggak kita paksa orang bayar setahun, 6 bulan kadang, 3 bulan gitu. Bahkan ada yang per bulan, karena mereka nggak punya uang. Nah, klien-klien saya di bisnis itu kan, di klien konsultan dan coaching itu kan banyak yang close setelah saat pandemi itu. Setelah pandemi mulai lagi tapi nggak berani bayar mahal, nggak punya uang. Paling sebulan sekali ya Pak gitu. Oke, karena kita paham tentang kondisi keuangan daripada enggak, oke, sebulan sekali, nggak masalah. Nah, itu contohnya begitu. Nah, P yang kedua, di buku saya ini saya bahas tentang place, tempat. Setelah pandemi malah place ini kadang dibutuhkan, nggak dibutuhkan. Contoh tempatnya Bu Sri itu kan nyelepit gitu nanti, Bu Susi gitu, nyelepit itu. Kemarin saya ke sana itu mobil saya putar balik aja sulit. Sulit. Tapi hari ini orang kadang butuh nggak butuh dengan tempat itu, apalagi zamannya online kan. Iya. Nggak pengaruh ya, nggak begitu pengaruh. Tempat itu justru tempat di marketplace itu yang penting. Di Facebook Marketplace, di website, di TikTok, di YouTube gitu. Gitu. Jadi karena sewa tempat ini juga cost tersendiri. Betul. Yang menjadikan orang nggak bisa terus. Coba lihat sepanjang jalan di Dinoyo itu Pak Kum, berapa banyak warung-warung tutup. Bukan karena rasanya nggak enak, rasanya so-so lah. Cuma karena costnya tinggi kan. Untuk biaya sewa tadi Iya. ya. Akhirnya mereka masuk ke dalam-dalam itu. Masuk ke dalam-dalam. Justru yang di dalam-dalam itu yang bertahan. Oke. Karena sewanya nggak tinggi. Atau malah nggak sewa. Nah, bisa jadi Rumahnya kerjasama. sendiri ya, Ya kerjasama. kan? Nah, terus dikombinasi dengan online, GoFood dan sebagainya. Iya. Makanya seringkali saya bilang kalau urusan makanan itu kan ada ghost kitchen. Orang nggak punya warung di rumah ini, dia bisa tinggal pasang tulisan, difoto kirim ke GoFood, maka dia boleh mendaftar ke GoFood. Nah, dia murni hanya ghost kitchen. Dia tidak punya tempat. Itu hasilnya keren juga. Uangnya daripada dipakai untuk nyewa, dia pakai untuk iklan di GoFood, iklan di Shopee, gitu. Sama-sama keluar uang kan, Iya. tapi lebih tenang dia, nggak dikejar-kejar bulanan, tahunan untuk sewa. Nah, ini perlu diperhatikan oleh teman-teman UMKM ya. Kemudian yang ketiga, promotion seperti yang Pak Kum tadi bilang. Hari ini harus mulai online, harus mulai online. Pandemi memaksa kita mulai online. Kita nggak paham Zoom jadi paham Zoom. Betul. Ya kan? Dan harus melek online. Selain karena orang hari ini melek megang HP, ke depan yang namanya online ini luar biasa. Market size kita besar sekali. Ya, misalnya Bu Susi misalnya mau bahasa Inggrisnya keripik tempe itu apa ya gitu. Bahasa Cinanya keripik tempe tapi bisa cari di Google itu. Iya. Nah, itu ketika ngupload pakai kata kunci itu, maka akan dibeli orang di Cina, orang di gitu. Itu kalau bicara market size. Ya, buku saya ini kan saya jual di marketplace juga. Tapi kalau judulnya hanya bahasa Indonesia, maka yang beli orang Indonesia. Maka ke depan anak-anak kantor harus saya ajari ngupload pakai bahasa Inggris. Kata kuncinya, sehingga orang nyari ketemu pakai bahasa Inggris. Nah, promosi ini yang harus dipelajari ya. Yang terakhir people, keempat ya, people. People kalau Pak Tum tadi SDM-nya UKM itu ono rego ono rupo. Iya. Nggak mungkin bayar orang dengan harga yang mahal kan. Maka dapatnya ya orang yang setengah-setengah gitu. Maka kalau saya jadi konsultan ditanya sama teman-teman, gimana caranya saya dapat tim yang terbaik? Ya open recruitment-nya sekalian, dicari mantan koki, mantan chef, dicari mantan manajer HRD, dicari mantan manajer marketing, pengalaman 5 tahun. Mahal Pak, iya, tapi kan enggak perlu ngajari lagi. Dan dia bisa nangani banyak hal. Sekarang itu harus multi talent kan orang? Betul. Multitasking Multi-talent, juga. multitasking, Betul. Ya, kenapa? Untuk menghemat multi kos. peran ya. Menghemat kos. Dan orang itu paham. Kemarin Pak Kum butuh karyawan, tuh saya carikan yang punya kemampuan cukup banyak. Ya kan? Padahal dia aslinya jurusan perpajakan dan keuangan. Pas PKL di kantor saya ajari banyak hal. Sehingga dia di tempatnya Pak Kum pun insya Allah harusnya bisa ngerjakan banyak hal. Ya. Gitu. Nah sekarang harus begitu SDM itu. Maka bagi teman-teman yang belum punya kerja, bekali diri Anda dengan berbagai keahlian. Supaya Anda laku. Kenapa? Karena hari ini UMKM dan beberapa perusahaan butuh yang kayak gitu. Bukan yang spesialis hari ini. Kenapa? Kosnya terlalu tinggi. Betul. Kalau toh ada nggak banyak lah gitu itu, ya kan? Nggak banyak. Berdasarkan pengalaman Oh juga iya, nih, Mas Kum iya, ya. iya. Mulai Mbak Sri online ya ngerti kan, sih ya. Google ya. Nah, tempo hari di tempat warung saya Iya, itu kedatangan bule dari Spain, dari Spanyol. Saya tanya,
tahu dari mana Tahu tempat dari mana. ini. Iya. Ternyata mereka searching di Google. Dan alhamdulillah memang di wilayah situ tempat saya ini ratingnya udah 4,9. Oke. Oh. Dari situ mereka ke sana naik motor. Iya. Ada sekitar 8 orang. Weh. Dan tidak ada tour guide-nya, nggak ada. Wih. Jadi Pakai bahasa apa nggak kemudian? bisa. Saya tanya Bahasa bisa, Latin apa bisa bahasa- bahasa Indonesia. No, I can just speak English. Dia Oh, bilang just speak gitu. English. Jadi saya tanya tahu dari mana ini. Iya. Ini mungkin karena melek online tadi ya. Iya, saya punya klien di Banyuwangi, bengkel mobil Mbak Sri. Itu juga sama, begitu belum mulai online, kapasitas market size-nya di situ-situ aja. Begitu mulai online, vakum dari Bali ke situ, dari Banyuwangi kota ke situ. Padahal dia kabupaten, terpencil, sepi daerahnya. Oke. Nah, disitulah hebatnya. Tempat saya termasuk hidden juga ya. Hidden. Ya. Kaskum ya. Tapi sudah saya pernah tadi ke sana. lihat, ya inilah kelihatan lah itunya, Ya. joglonya lah. Kelihatan joglonya. Nanti Mas kan harus coba ke sana ya. Iya, boleh. Oke. Ya, dan untuk pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada, jangan beranjak dulu kemana-mana karena kami akan kembali usai yang satu ini. Karena sesaat lagi kita juga nanti akan mengundang bintang tamu saya, salah satu pelaku UMKM di Kota Batu yang tetap survive dari pandemi sampai dengan sekarang. Beliau tetap bisa bertahan, bahkan sekarang semakin melebar nih ya bisnis beliau, bahkan mungkin sampai ke mancanegara nih ya. Ya. Oke, nanti kita akan dengarkan bagaimana sih cerita-cerita beliau, strategi apa yang beliau terapkan. Tetap ikutin kami setelah yang satu ini dalam Ngobis, ngobrol bisnis sing penting cuan. Cuan. Marketing Coaching Camp, program coaching sampai Anda memiliki pola marketing yang custom dan proven untuk bisnis Anda. Tim coaching dan mentoring. Kurniawan Muhammad MIP, jurnalis senior, marketing practitioner, penulis buku Ayat-Ayat Marketing, Presiden IMA Chapter Malang 2020 sampai 2022. Askan Setiabudi CI, konsultan bisnis dan pendidikan, penulis buku Rahasia Branding, Marketing, dan Selling. Dengan materi pelaksanaan Sabtu dan Minggu 28 sampai 29 Oktober 2023 pukul 10.00 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Taman Pinus Batu Malang. Fasilitas pendampingan 1 bulan, custom marketing map, bisnis Anda akan diiklankan di Batu TV, mengisi materi bisnis talk di Batu TV, e-sertifikat, penginapan atau tenda, konsumsi, makan, snack, dan minuman, update ilmu dan free konsultasi di grup WA. HTM Rp1.500.000 dan untuk 10 pendaftar pertama mendapatkan diskon menjadi Rp750.000. Info dan pendaftaran hubungi Bu Arin 0858 5549 4440. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ngobis, ngobrol bisnis sing penting cuan. Ya, oke. Masih dengan tema kita yaitu mengulik geliat UMKM pasca pandemi. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kita nanti kedatangan bintang tamu Ibu Susi Pauziah, pelaku UMKM di Kota Batu. Dan saat ini beliau juga sudah hadir di studio. Nah, nanti beliau akan berbagi pengalaman seperti yang kita pada saat pandemi COVID di tahun 2020 kemarin, banyak sekali UMKM yang gulung tikar, tapi beliau tetap survive loh, tetap eksis ya Ibu ya. Luar biasa sekali Ibu. Alhamdulillah. Baik ya Bu ya, kabar pada hari ini? Kita ngobrol santai Ibu. Oke. Ibu, nah ini saya lihat ya, ini produk-produknya ada semua di depan kita ya. Keripik Nah, ini tempe produk-produknya Bu Fauzi. Susi ya. Oke, namanya apa Bu? Keripik Bu Susi tempe Fauzi, oleh-oleh khas Batu. Saya ingin tanya dulu nih ke Bu Susi. Mulai kapan sih Bu memproduksi produk ini, kemudian memasarkannya, menjualnya ke masyarakat? Mulai kapan? Mulai tahun 2000. Oke, sudah lama. 2-3 tahun. Iya.
Kemudian Ibu, pada saat kemarin pandemi COVID, ada dampak yang dirasakan ya pasti? Banget sekali. Banget sekali. Sudah Oke. banget sekali Seperti ya. apa itu Bu? Karena keripik tempe ini segmen pasarnya kan kelas oleh-oleh, Ya, sedangkan pandemi itu semuanya ditutup. betul. Jadi kami sempat tidak produksi juga. Oke. Dalam 1 bulan itu hanya 2 kali, Mm-mm. hanya 1 kali, akhirnya blast. Nah itu pernah seperti Biasanya itu. berapa? Setiap Sehari? hari. Oh, produksi setiap kecuali hari. hari Minggu. Oke. Hari Minggu libur otomatis untuk mencuci pakaian. Ibu kalau saya boleh tahu ini pemasarannya udah sampai mana aja Ibu? Selain di wilayah Malang Raya, Jawa Timur dan sekitarnya tentunya. Karena kami pakai online dengan dan lainnya, kita bisa mengirim ke seluruh dunia. Oke, luar biasa. Di negara-negara sekali. lain? Iya juga. Di mana aja? Negara mana aja? Hong Kong, kemudian pernah ke Mekah. Oke, sampai sekarang masih tetap ya Bu ya melayani permintaan dari sana? Iya, 1-2. Itu tuh Alhamdulillah. gimana transaksinya Bu Susi? Eh, Langsung ke Ibu ya? Iya, langsung, Belinya? iya. Pakai bahasa Indonesia? pakai bahasa Indonesia. Oh, mereka pakai bahasa Indonesia, Jabri ke Ibu? Iya, Oh, ke nomornya Ibu? iya. Terus ngirimnya? Lewat, kemudian ada pokoknya dikasih alamat sana, Mm-mm. melalui dia proses berikutnya. Oh. Dikasih alamat 2. Oh. Kayak gitu. Paling banyak berapa yang dikirim? Ada yang minta 6 box, 10 box. 6 box ini Kalau yang biasanya? untuk kalau untuk seller kemarin sampai 60 box juga sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Iya. Nah ini kan sekarang kita sudah memasuki pasca pandemi nih ya Bu ya. Udah normal kembali ya Mas Ya, ini ya ya. pasca ini ya. Apakah produksi Ibu juga kembali normal seperti semula sebelum pandemi Ibu? Atau mungkin alhamdulillah ini malah tambah banter Malah tambah nih Bu? banyak. Alhamdulillah untuk setelah pandemi ini tetap berjalan, tapi kurang tidak seperti sebelum pandemi. Kita slow saja tapi berjalan. Gitu. Slow tetap Slow tapi berjalan. berjalan. Oke. Iya, ini tadi sempat produksi 1 bulan 2 kali, Ya. bahkan tidak ada produksi sama sekali. Iya, ya waktu pada saat pandemi itu. pandemi itu ya Ibu. Sampai ya. aku bikin kecil-kecil yang kemasan 2000. Oke. Seperti yang beliau Bapak Askan bilang, mengecilkan Produk. kemasan. Oh, Ya, ya. Tadi sudah dibahas tadi pasar ya. tembakan saya tukang bakso, Iya. mie, ayam itu. Iya. Laku keras. Laku juga alhamdulillah. Oke. Itu bikin yang mini. Jadi Ibu sudah ada strategi-strategi, Iya. tips-tips yang Ke dilakukan ya. jualan es gitu, es campur yang Dapat strateginya dari Pak Askan ini ya. banyak sekali beliaunya. Saya suka mendengarkan itu. Ibu pada saat pandemi itu sempat melakukan PHK nggak Ibu kepada karyawan-karyawan Ibu? Iya, tapi saya tetap nggak tega. Makanya saya produk yang kecil-kecil tadi agar karyawanku tetap kerja. Saya tetap kepikiran gimana caranya karyawan itu kerja. Berapa karyawannya? 8. Oh, 8. Iya. Sampai sekarang tetap 8 ya Bu ya? Iya. Sama dibantu keluarga. Oke, wah. Ini rencana bisnis ke depan seperti apa Ibu? Menata bisnis yang nantinya saya bisa lepas dan bisa lebih banyak lagi varian yang saya dapat agar semua merasakan keripik tempe Fauzi. Oke. Berapa varian? Ada Bu. 6 varian. Ini original keju, Maksudnya yang 6 varian itu tempe saja? tempe saja. Tempe saja ada 6 varian. Ada 6 varian. Ah, Untuk terus selain tempe apa? Rempeyek juga ada Rempeyek. 5 varian. 5 varian. Nah, produk yang baru saya setik tempe, Heeh. paru Jawa. Paru Jawa ini ya? Iya. Iya. Itu paru Jawa orang bilang. Kenapa kok harus ada paru Jawa, paru bukan Jawa, gimana itu? Kalau paru asli kan dari binatang. Oke. Tapi kalau paru Jawa kan dari tempe. Oh, isi. ah. Kalau digoreng warnanya seperti Paru KW. Ini mungkin pemilihan kalimat untuk menarik. Paru Jawa. Iya, Ini oke. laku keras banget ini Mbak Dita. Oh, laku keras loh Mas Gom, paru Jawanya. Harus dicoba nih nanti Iya, ya. iya. Oke, jadi Sama paling ini yang laris. kemasan untuk ke ini. Ya. Bu Susi, mungkin sudah diajari sama Mas Askan tentang keunikan produk ya. Nah, keripik tempe itu kan banyak, Iya. ya kan? Terus uniknya produknya Ibu ini apa? Keripik tempenya Ibu ini yang bikin orang, menurut Bu Susi sebagai yang bikin, itu uniknya apa? Kan mesti sudah pernah dikasih ini kan sama Mas Askan, bahwa produk Jadi harus orang kalau
pengen beli produk keripik tempe, ingatnya Bu Susi gitu. Ya, apa yang ini yang dibangun oleh Bu Susi? Brand yang dikenal oleh konsumen itu keripik tempe Fauzi non MSG. Oke. Kaya rempah, Iya. tapi tanpa MSG atau micin. Kaya rempah. Kaya rempah. Berarti semua variannya bumbunya itu kaya rempah. dari rempah-rempah alami semuanya. Kayak keripik tempe kan ada pengawetnya. Pengawetnya biasanya kan beli apa kimia itu ada, murah juga. Tapi saya pakai kunyit. Perenyahnya juga ada kimia sebenarnya. Tapi saya pakai. Orang lain gampang nggak niru? Gampang insya Allah. Tapi Gampang? saya kembalikan ke rezeki aja. Oh gitu. Kalau untuk tiran insya Allah gampang. Hidup itu adalah peniruan kan. Wah. Kalau asal hidup adalah peniruan. Apa sih yang tidak ditiru? Iya. Wah, jadi uniknya di sini non MSG. Non-MSG. Jadi aman dikonsumsi Kayak rempah anak kecil tadi. pun ya. Iya. Jadi harga nomor 2 yang penting aman untuk ini. Jadi benar-benar nggak ada MSG-nya ya Bu Nggak ya? ada sama sekali. Sampai sekarang dari Sampai pertama sekarang. tahun 2000 sampai dengan Enggak, sekarang. pertama saya pakai MSG, kemudian saya mendapatkan sertifikat halal di tahun 2014. Iya. Saya itu ingkar dengan penjelasan MUI bahwa micin itu kurang sehat untuk kesehatan. Nah, karena saya termotivasi itu, saya harus halalnya 100%. Dari hubungan bisnis saya dengan Allah, bukan dengan manusia lagi. Lebih barokah ya Bu ya? Iya, dan pro kontra juga awal mendirikan tanpa MSG itu, semuanya menentang. Keluarga saya juga menentang. Iya. Bilangnya gini, makanan itu nggak pakai micin, Gak sedep. nggak sedep juga nggak laku, pasti nggak laku. Saya juga pernah itu goyah juga ya, tapi saya ingat tadi karena micin kurang baik untuk kesehatan, ya sudahlah saya berangkat dengan Allah gitu aja. Biarlah Allah yang memasarkan keripik tempe saya. Nah, setelah bertekad bulat tanpa MSG, saya minta dipasarkan sama Allah. Alhamdulillah sekarang yang dicari justru Fauzi. Dan keluarga sekarang udah mendukung 100%. Non MSG ya Bu ya. MSG. Oke. Kalau ke rumah pasti yang dicari Fauzi. Iya. Jadi sering dikunjungi Ibu untuk mereka yang mau menjelang pensiun, ibu-ibu yang pengen tahu alternatif bisnis itu main ke rumah beliau, ke pabrik Kemarin beliau. juga. Jadi jujukan ya Bu ya? Iya, kemarin dari Surabaya Pasar Turi Iya. juga ibu-ibu yang sudah usia itu wisata ke rumah yang tujuannya bagaimana sih ingin tahu pembuatan keripik tempe Fauzi yang non MSG itu. Dia nggak mau yang lain, pinginnya di keripik tempe Fauzi. Oke, jadi di situ juga diajari juga Bu proses-prosesnya bagaimana. Ya, melihat dapur. Kemarin Oke. melihat dapur ya. Biasanya kan dapur itu jadi rahasia nih ya. Kalau Ibu Sebenarnya enggak ya? gitu, iya. Tadi lo kembali ke rezeki ya. Kembali ke rezeki sudah diatur oleh Allah ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah, Tapi udah dipatenkan ya Bu ya? Sudah ada hakinya. Termasuk resepnya sudah dipatenkan? Iya. Lek resepnya Enggak. yang dipatenkan itu merek ya. Merek ya. Fauzi aja. Oh. Resepnya belum, Pak. Belum ya? harus dipatenkan berarti Mas Itu Kum? ya. Boleh, itu ada. Gimana Mas? Dipatenkan Harus dipatenkan ya Bisa ya? sebenarnya resep Boleh itu ya. dipatenkan. Belum tahu ini. Nah, nanti ini harus belum tahu. harus tanya langsung nih kepada Pak Askar. Tadi saya juga sempat dengar Bu Susi menyebut banyak strategi-strategi yang didapatkan dari Pak Askar. Nah, ini Pak Askar, beliau sampai sekarang bisa bertahan loh karena menerapkan strategi-strategi yang Anda berikan kepada Bu Susi. Mungkin ini bisa diceritakan juga nih kepada pemirsa kita yang ada di rumah ya. Jadi sejak saya ketemu Bu Susi itu, saya bilang kalau produk itu unik dan kualitasnya bagus, nanti dia akan bicara sendiri. Gitu, konsumen akan MLM namanya, mulut lewat mulut. Betul. Selama kualitas dijaga, mereka yang sudah cocok akan balik lagi dan membawa temannya. Itu rahasia di balik sebuah bisnis bertahan. Tapi tentunya kalau mau memperluas target market, memperbesar market size, ya tentunya harus main online dengan lebih maksimal. Kenapa? Karena setiap bisnis itu punya masa. Setiap bisnis itu punya masa. Jadi every business have a lifetime. Ada yang masanya panjang, ada yang masanya sedang, ada yang masanya pendek. Oleh-oleh hari ini di Malang, khususnya di Batu masih rising star. Kalau di Matrik Boston itu masih star dia, masih bintang gitu, masih bintang. Nggak tahu suatu saat apakah bergeser ke Dok misalnya, atau Kesko misalnya,
Ya kan KSK itu tipis-tipis untungnya. Tipis-tipis. Itu banyak faktor. Regulasi pemerintah, kompetitor yang misalnya nih ada orang yang punya uang banyak. Ya, terus buat merek namanya Fauza. Ini Fauzi. Buat merek namanya Fauza. Mirip-mirip jadi ya, kan? plesetan dari Terus sama Fauzi. ada MSG-nya. Terus dia produksi massal gitu. Massal pasti harganya kan bisa lebih Murah, murah. iya. Itu juga bisa menjadi sebuah distrak gitu, sebuah gangguan untuk sebuah bisnis. Tapi ya karena beliau punya apa istilahnya kepasrahan yang tinggi ya insya Allah lah, ya kan. Tapi yang jelas semua bisnis harus dikelola lebih bagus gitu. Kemarin saya pas ke rumah beliau ya kita sering-sering sedikit gitu tentang bagaimana Fauzi ini bisa lebih besar gitu. Kemarin sempat saya tawari di kantor saya itu kan ada anak PKL gitu. Itu bisa sambil bantu masarkan. Nah Bu Fauzi harus banyak tuh kerjasama sama SMK gitu Bu Fauzi untuk kemudian mereka ditaruh di tempatnya Bu Fauzi untuk kemudian mengoptimasi media sosialnya Fauzi sehingga bukan hanya Indonesia, bukan hanya beberapa negara tadi, tapi dunia gitu. Ya kan? Kenapa? Karena memang enak. Saya sudah beberapa kali nyoba enak. Kemarin juga saya beli itu kan untuk oleh-oleh tamu saya. Iya. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau bertahan di masa sekarang pun juga nggak masalah ada kemasan-kemasan kecil karena kemasan kecil itu temanya promosi sih sehingga orang kalau cocok pasti nyari kemasan yang besar kan begitu. Betul. Ya kan pasti kalau toh nggak ada alamatnya di sini bila akan searching gitu. Betul. Iya, betul. Nah, gitu. Kenapa? Karena nggak semua orang punya uang besar untuk beli kemasan yang besar. Nah, kemasan kecil itu untuk branding ceritanya. Ya teorinya kan teori aqua tadi, teori air mineral tadi. Ada yang galon, ada yang botol, ada yang sampai wocil gitu. Iya. Kenapa? Karena mereka nggak mau buat merek baru. Kenapa kok begitu? Karena merek baru itu high cost. Untuk mengenalkan ke publik itu high cost. Ya ketika Bu Fauzi membuat ini kan juga butuh waktu. Iya. Ya kan? Dan memang beda-beda Bu ini sama ini. Kalau ini non MSG, kalau ini Bu Micin. Micin. Oh, jadi khusus Bikin pesaing nama di produk Oke sendiri. ini. Ini tercipta karena adanya pesaing. Ada orang pengen harga murah. Iya. Nggak peduli ada MSG atau enggak. Bilangnya Sing penting Oh, yang ada oke-nya itu ada MSG-nya. ada, tapi tanpa rempah-rempah. Oh, lebih murah harganya. Lebih murah. Karena Oke. bumbunya hanya garam aja. Jadi Bu Susi ini buat dua strategi. Fauzi hanya untuk yang non MSG, Oke ini yang ada MSG-nya. Kenapa begitu? Karena ada orang-orang yang nggak peduli dengan MSG atau non MSG. Yang penting keripik tempe gitu. Nah, tapi saya pribadi sangat yakin bahwa yang akan bertahan dan besar yang Fauzi ini. Kenapa? Karena orang tambah lama tambah pinter gitu. Betul. Edukasi tentang non MSG itu sudah ada di mana-mana. Ya kan? Kita sendiri kalau beli sesuatu pasti cari yang sehat kan begitu. Betul. Nah, gitu. Jadi ini yang sudah lama dan mesti ini yang kita kasih ke tamu-tamu. Kenapa non MSG itu? Nah, harapan saya Bu Susi tetap itu tadi kemasan yang kecil-kecil untuk branding tadi, branding supaya Fauzi semakin dikenal bukan hanya oleh orang-orang kaya tapi juga orang menengah ke bawah. Nah, itu nanti yang bisa menjadikan produknya unlimited tadi. Bisa berapa kintal Bu produknya? Dalam Per 1 bulan. hari. 1 bulan atau 1 minggu sehari? Maksimal bisa 1 berapa? bulan itu satu ton. 1 bulan 1 ton. 1 ton tempe. Iya. Keripik tempe. Tempe mentah. Apa tempe mentah? Mentah. Ah, ya, 1 ton tempe. Tempe mentahnya. Lumayan. Ibu, untuk harga Bu, ini ada perbedaan pastinya ya, non MSG dan yang MSG. Lebih murah yang ini berarti, oke ini ya. Selisihnya sampai berapa jauh Ibu persentasenya? Imbang sih Mbak ya. Lebih banyak yang Fauzi sih. Ini aja misalnya Bu, ini berapa ini? Itu misalnya 90, yang ini 90, yang yang oke itu? 70. Bandingannya sama ini. Jumlah. Oh, bandingannya sama ini. Ini yang non Sama. MSG. Kalau yang ini berapa Bu? Ini berapa? Harga jual. Iya, berapa? Oh, 70. 70 itu? 50. 50 ya terpaut 20.000. Tapi tetap ya Bu ya, yang penjualan nomor 1 best seller yang non MSG ya. Iya, tapi meskipun mahal, ini yang dicari. Oke. Gitu. Ya karena tadi itu masyarakat sudah semakin mengatakan pentingnya kesehatan ya. Jadi pokoknya milih ini dek. Nah, ini USP-nya, ya, unique selling proposition-nya, value-nya di situ, nilai lebihnya di situ, pembedanya di situ. Ciri khas berarti Ciri ya, khas. non MSG. Karena kalau sama-sama dengan yang lain, apa bedanya kan? Betul. Nah, nanti kalau ada yang niru non MSG, Ibu cari lagi apa pembedanya.
gitu. Oke, ini kan Bu ada berbagai macam varian ya Bu ya untuk produk. Nah, ini dalam waktu dekat kira-kira ada ini lagi nggak? Inovasi terbaru pengen mengeluarkan produk seperti apa dengan bahan dasar utama tempe? Mungkin coklat tempe. Oke. Belum dibikin atau sudah Belum, dibikin? tapi masih, masih eh, coba-coba rencana. ya. Jadi kayak pisang itu Bu ya. Kemudian Karena ada pisang kasih coklat kemasannya gitu. premium juga. Oil. Jadi tempe dilumuri coklat. Iya, Kayak rencana pisang itu. gitu. Iya. Ya. Ibu, dalam 1 bulan ini pengiriman ke luar negeri ada terus? Untuk 1 bulan ini belum. Belum ada ya, tapi bulan-bulan kemarin ada ya? Ada. Oke. Permintaan paling banyak dari mana Ibu? Ini ke toko oleh-oleh, Mbak. Toko oleh-oleh aja, seller. Ibu kalau toko oleh-oleh itu konsinyasi atau? Ada yang jual putus, ada yang konsinyasi. Oh. Kami menawarkan 2 pilihan. Kamu mau jual putus atau konsi? Kalau jual putus harganya harganya beda. juga lebih Oke. rendah. Konsinyasi harganya Pengambilannya juga harus banyak. Ini tadi nggak dibawa ya Bu ya, contoh kemasan kecilnya ya. Saya penasaran, yang kecil-kecil untuk brandnya tadi ini seperti apa sih? Oh iya, nggak Ya. dibawa ini. Jadi kalau yang dilakukan Bu Susi ini kan kalau kita ngomong marketing ya, itu kan ada marketing 2.0 ya. Marketing itu kan sekarang ada sampai 5.0 ya. Tapi kalau menurut saya sih masih 4.0. Lah marketing 1.0 itu kan fokus pada produk ya. Fokus pada produk. Kalau marketing 2.0 ini sudah berfokus pada konsumen, customer. Nah, customer dalam hal ini adalah perilaku. Nah, masyarakat itu punya perilaku semakin cenderung ke sehat. Kalau katanya Alvin Toffler itu kan, nanti ke depan itu orang itu semakin takut dengan 2 hal. 1, semakin takut anaknya nggak pinter. 2, semakin takut tidak sehat. Ya, itu hanya manusia nanti katanya hanya takut 2 itu. Iya, saya termasuk manusia yang seperti itu Pak. Gitu Di ya. rumah pun kalau masak non MSG. Ya, berarti kan perilaku customer Iya. yang dibidik oleh Bu Susi itu. Betul. Nah, sehingga ya meskipun ada banyak ujiannya kan. Jadi begitu. Bu Sisi ini tipikal orang yang pintar membaca peluang ya. Ya, betul, betul. Tapi belum ada ya Bu ya di Batu atau di Malang yang non MSG. Belum, insya Allah belum, Pak. Jadi satu-satunya nih Pak Uji Bu. Insya Allah ya. Oke. 2 tahun saya bikin keripik tempe kan sebelumnya nggak ada ya. Iya. Yang di daerah saya kebanyakan kan petani sayur. Oke. Ibu, saya dari tadi belum tanya loh Ibu, daerahnya di mana ini Ibu? Mungkin sekalian bisa disampaikan keripik tempe Pak Uji ini ada di mana, di apa, bukanya dari hari apa, dan jam berapa sampai jam berapa? Mungkin bisa sekalian diinformasikan ini Bu. Rumah saya di Jalan Welirang, RT 6 RW 9, Junggo, Bumi Haji Batu, Tulung Oke. Rejo. Kalau bukanya mulai karena di rumah sendiri ya mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Saya lihat status WA-nya buka 24 jam. Iya, ya Bu ya? Iya, kita misalkan ada WA kirim sekarang ya dikirim aja. Oke, ini mungkin salah satu strategi marketing juga ya, Iya. biar semakin laris dan laris juga ya. Ya. Intimasi marketing. Jadi pengen intim dengan customer. Kadang-kadang jam 3 minta dikirim ya di hotel ini, ya udah kita siapkan. Tapi ngomong-ngomong Bu, saya baru ini deh tahu kalau ada keripik tempe non MSG. Baru kali ini saya tahu Bu, karena pikir saya namanya keripik tempe, camilan-camilan ya, itu pasti full MSG. Ternyata di Kota Batu dan satu-satunya produsen keripik tempe non MSG ya, keripik tempe Pauji. Wah, ini harus dicoba nanti ini. Harus ini, terutama yang peduli dengan kesehatan nih ya. Karena memang kita sekarang harus bisa menjaga diri nih. Salah satunya mengurangi MSG. Bahayanya tadi itu. Ya, nah salah satu mungkin bisa konsumsi camilan keripik tempe Pauji non MSG. Ada 2 pilihan meskipun ya Bu ya. Iya. Tapi paling laris nih. Kalau Mas Kum senengnya yang mana nih dari semua produknya Bu Susi? Saya memang seneng tempe ya. Jadi saya seneng tempe, saya seneng rempeyek. Oke. Jadi Paru Jawa sudah dicoba? belum. Ada rempeyek tumbar ya. Oh, rempeyek tumbar. Iya, saya bawa ini contoh rempeyek tumbar. Jadi rempeyeknya ada varian-variannya juga Iya, Ibu? ada. Apa saja Ibu? Kacang, udang, kedelai, kacang hijau, tumbar. Oke, ini varian yang banyak ini baru-baru aja atau sudah dari awal? Bukan dari awal ya, berjalan Oke. bertahap gitu loh.
Oke. Saya bikin varian itu karena memberatkan karyawan, jangan sampai karyawan itu dalam 1 minggu tidak kerja, gitu aja. Gimana karyawan itu 1 minggu full kerja, kayak gitu. Salah satu pengikat juga biar nggak cari kerja yang lain. Jadi saya bikinkan pokoknya kerja. Jadi harus untuk varian-varian ini merupakan inovasi-inovasi nih Mas. Ya, awalnya Pak Askan ya. Oke. Yang niru buat tempe di sekitar Ibu? Banyak Pak. Banyak ya. Tapi kembali lagi ke rezeki Oh, tadi, iya. dan kembali lagi tidak mudah juga sih Iya, untuk bertahan. betul, ya. Itu juga tidak mudah. Banyak. Saya sempat juga ada 6 orang ya untuk pesaing di sekitar rumah. Iya. Itu mungkin melihat saya, wow, Bu Susi kok Enak gitu ya. enak ya, kayak lancar-lancar aja ya, kayak mungkin gitu ya. Kemudian ada yang bikin ada 6 orang, semuanya tumbang. Betul. Dalam waktu berapa lama mereka tumbang itu? Nggak ada 1 tahun. Wow. Saya biarkan aja. Justru pelanggan saya juga difitnah juga ya. Pelanggan saya itu dibrui gitu aja ya di pasar. Ya, ya. Terus dibrui, dititipi, nggak bayar, difitnah lagi kan. Dikatain saya ini merebut pelanggannya dia. Nah, gitu. Tak biarkan aja, tak lihat aja, udahlah biarin. Oke, jadi tetap semua itu kembali sebenarnya kepada kualitas produk. Ini kan biasanya beda tangan, beda rasa. Iya benar. Ibu sendiri yang bikin resepnya ini berarti? Ini resep ini dari kumpulan komen orang-orang, dari 20 orang survei. Nah, komennya apa saja saya catat, yang diminati. Gimana cara nyeleksi komen itu? Pertama saya jualan bikin ini kan promosinya dari pintu ke pintu. Terus saya beri kesempatan Nyoba. Komentarnya. sebagian saya jual, sebagian saya buat incipan, terus minta komennya, terus sarannya juga kayak gitu. Kemudian ini loh kurang ini loh tambah ono ini loh tepungnya ini. Ini namanya riset market. Iya Mas ya. Ini riset market. Jadi beliau ini riset market sudah. Dari 20 orang, yang 18 itu resepnya sama, yang 2 orang itu beda. Gitu. Yang satu suka gosong, yang satu suka asin. Nah, Terus gimana cara milihnya itu? Ketika beli di saya, dia cerita sampai di rumah digoreng lagi. Itu yang suka gosong. Saya termasuk yang suka gosong. Terus yang, Tenang, saya ada yang masing-masing, suka ya. asin, Ya. dia juga Tambahin komen. tambah garam. Kurang asin Bu Susi, ya gitu. oke. Wah, luar biasa nih ilmu yang didapat hari ini. Dan riset seperti itu nggak bisa berhenti sih, harus terus. Oke, harus continue berarti ya Mas Askan ya. Karena budaya konsumen itu berubah. Berubah. Ya kan, jadi buyer persona itu berubah. Makanya sih nggak ada salahnya untuk terus kemudian minta feedback dari konsumen-konsumen supaya kemudian semakin lama produknya semakin bagus begitu. Saya juga begitu Bu. Setiap ada pelanggan yang datang ke warung makan saya pasti tanya, Ibu masukannya apa dong buat saya? Saya selalu begitu. Kenal nggak? Kenal. Saya selalu tanyakan langsung. Dan itu namanya riset market ya, Mas Riset Gum ya. market. Oke, ini harus saya terus pertahankan nih. Ini kadaluarsanya berapa lama Bu? Untuk makanan paling lama 3 bulan. Ada pengawetnya berarti ya? Enggak ada. Oh, nggak Kita ada. di kunyit, kalau untuk Fauzi kunyit. Berarti Ibu nggak pakai pengawet kimia, nggak pakai ya? Enggak pakai. Nanti saya bohong dong. Jadi rata-rata 3 bulan. Iya. Oh. Tapi prakteknya 1 bulan belum sudah habis. Ya sampai 3 Laris bulan. manis. Karena kita tahu pasar ini kekuatannya jual berapa sih kayak gitu loh. Jangan sampai ada yang kembali. Oh. Oke. Sangat menarik sekali perbincangan kita pada hari ini Mas Gum Iya. dan juga Pak Askan. Tapi kita harus berpisah juga ini dengan pemirsa yang ada di rumah. Seperti saya katakan tadi, banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan pada hari ini ya. Setiap kita ngobrol bisnis, sing penting cuan. Bagaimana sih caranya menghasilkan cuan yang banyak? Nah, tetap ikutin kita di ngobrol bisnis. Sebelum berpisah, saya ingin mendengarkan dulu nih. Mungkin ada pesan dari Bu Susi yang ingin disampaikan kepada pemirsa. Ilmunya tadi Ibu, apa yang disampaikan tadi, testimoni yang Ibu berikan, kesaksian yang Ibu berikan itu benar-benar sangat bermanfaat sekali terutama buat saya dan saya yakin pun juga buat pemirsa yang ada di rumah. Silakan Ibu. Tetap semangat untuk menjadi wirausaha karena kita ingin memiliki kebebasan waktu dan finansial. Oke, singkat, padat, jelas ya Ibu ya. Luar biasa sekali. Silakan dari Pak Askan, silakan. Iya, jadi saya semenjak kenal Bu Susi itu tahu kalau anak beliau mondok ya Bu ya. Semuanya ya Bu ya, mondok. Disitulah saya mulai yakin bahwa Allah pasti membantu beliau. Kenapa? Karena waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana.
Jadi kalau kita itu berjalan di jalan Allah, Allah akan bantu kita gitu. Apalagi dengan filosofi halal ya, filosofi menjaga marwah makanan gitu. Saya yakin itu kalau dikomunikasikan intent dengan yang Maha Kuasa pasti akan datang gitu untuk memberi pertolongan. Gitu. Makanya saya sampaikan waktu itu ke beliau bahwa insya Allah jenengan akan sukses dengan catatan tadi, satu, jaga kualitas, yang kedua marketingnya harus lebih gencar gitu. Pesan saya sering begitu, bisa marketing sendiri ataupun kerjasama sama orang lain. Karena tempat beliau menurut saya juga cukup layak lah untuk PKL 1-2 orang gitu, yang nanti bisa membantu masyarakat Fauzi ini. Itu mungkin insight yang bisa saya dapat ketika saya pertama kali kenal Bu Susi dengan produknya, dengan keluarganya, dengan filosofi jaga kehalalannya gitu, non MSG-nya. Saya yakin kalau itu kita sampaikan tiap malam sama Allah, Allah akan datangkan pertolongan begitu. Karena Allah Maha tahu niat kita baik gitu. Mungkin itu. Terima kasih ya Pak Askan ya. Kemudian dari Mas Kum silahkan nih. Ya. Jadi kalau menurut pakar marketing dunia namanya Philip Kotler itu paling tidak ada 3 untuk membangun branding ya. Yang pertama harus punya atribut yang khas yang itu ingin ditanamkan pada customer. Nah ini sudah diterapkan oleh Bu Susi. Apa atribut yang khas itu? Produk-produknya non MSG, sangat healthy, sehat gitu kan. Kemudian yang kedua punya banyak keutamaan. Jadi dengan cara Bu Susi ini merangkum semua keinginan customer. Jadi peyek tadi ada 5 varian ya Bu ya. Kemudian keripik tempe ada 6 varian. Betul. Kemudian ada lagi paru Jawa. Nah ini Stik tempe. iya, stik tempe. Nah ini yang kedua. Yang ketiga ini yang penting Mbak Sri. Punya value untuk ditanamkan kepada customer. Value-nya apa? Nah ini ternyata beliau sangat apa ya kalau dikatakan Mas Askan tadi ya, halalan toyibah produknya itu. Jadi tidak hanya toyib tapi juga halal. Ada produk yang halal tapi kurang toyib, ya kan? Ada yang toyib tapi tidak halal. Nah, Bu Susi ini halalan toyibah, itu value-nya Mbak Sri. Nah, ini 3 poin ini yang akan tertanam kuat di customer sehingga nanti akan selalu ingat keripik tempe Fauzi, ya. Fauzi keripik tempe, jadi gitu. Itu aja Mbak Sri. Terima kasih ya Mas Kum. Ya, terima kasih juga untuk Bu Susi ya Ibu sudah bersedia hadir di studio, sudah berbagi cerita kepada kita semua, dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para senior-senior saya, Mas Kum dan juga Pak Askan yang selalu menemani saya setiap acara ngobis, ngobrol bisnis, sing penting cuan. Akhirnya sampai di sini dulu kebersamaan kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.